27 miliar Pak, fantastis sekali itu. Maaf ya. Cepet banget. Kamu aja deh, nggak usah. Aman bro. Ayo maju. Tolong dibantu juga ini mobilnya. Mobilnya di banyak banget Pak bantuannya. Ya saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Baru saja kita saksikan Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, di mana kalau kita bisa lihat dari sisi sebelumnya, Menpora sudah berbicara kepada awak media pagi tadi ketika di Istana bahwa akan memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo 2020-2022. Tepat waktu Dito datang tadi tepat pukul 1, dijadwalkan memang tadi juga Dito, Menpora Dito juga pagi tadi sempat bilang bahwa dia akan menghadiri panggilan Kejagung sebagai saksi kapasitasnya di jam 1 siang ini. Dan baru saja Menpora tanpa berkata apapun atau memberikan statement apapun masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung. Sebelumnya memang diberitakan juga bahwa rencana pemeriksaan Dito Aryo Tejo Menpora sebagai saksi dalam kasus korupsi ini sudah tersiar dan memang hari ini betul jadi diperiksa di Kejaksaan Agung, saudara. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya kita akan coba tanyakan ke jurnalis Kompas TV yang meliput di sana. Ada Dian Silitonga. Dian, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, Irianda, saya mendengar suara Anda. Oke. Dian, kita tadi baru saja melihat bersama kedatangan Menpora Dito sudah masuk juga ke dalam gedung Kejaksaan Agung. Jelasnya sebenarnya kapasitas Dito ini diperiksa sebagai apa, dalam kasus apa, dan mungkin Anda bisa menjelaskan juga detailnya di mana dia diperiksa saat ini, di Kejaksaan Agung di bagian mana? Ya, Irianda, hari ini Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi proyek BTS. Nah, memang nama Dito ini kemudian mencuat atau kemudian ditetapkan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa hari ini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS setelah dalam pemeriksaan sebelumnya salah satu tersangka yakni Irwan Hermawan yang merupakan komisaris PT Solitech Media Sinergi ini memberikan keterangan bahwa ada nama Dito yang kemudian menjadi salah satu nama yang menerima aliran dana dari hasil korupsi proyek BTS senilai 27 miliar rupiah. Karenanya hari ini Menpora Dito Aryo Tejo kemudian dipanggil oleh bagian Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Baru saja pukul 13 tepat Menpora Dito Aryo Tejo tiba di Kejaksaan Agung memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Tentu saja Dito nanti akan dimintai keterangan oleh penyidik terkait apakah betul Dito kemudian menjadi pihak yang disebut oleh Irwan Hermawan menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah, dan kalau betul dana yang cukup fantastis itu kemudian digunakan untuk kepentingan apa, dan kita juga tentu bertanya-tanya dalam kapasitas sebagai apa kemudian Dito menerima aliran dana sebesar 27 miliar rupiah. Kalau kita perhatikan Irianda, pemberian atau penerimaan aliran dana sebesar 27 miliar rupiah
ini diterima oleh Dito disebutkan pada bulan November hingga Desember 2022 yang lalu. Kalau kita ingat itu merupakan periode di mana Dito waktu itu masih menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau staf khusus dari Airlangga Hartarto. Ini menjadi pertanyaan. Kalau betul Dito yang dimaksud adalah Dito Menpora, pada saat menerima aliran dana itu kapasitasnya sebagai apa? Apakah memang sebagai perantara atau penerima utama? Nah, kemudian aliran dana itu digunakan untuk kepentingan apa? Karena dalam kasus ini kita juga sudah sama-sama tahu bahwa dana yang berhasil dikumpulkan oleh tersangka Irwan Hermawan yang kemudian itu juga dilakukan atas perintah dari Direktur Utama Bakti, Anang Ahmad Latif, diminta untuk mengumpulkan uang dari konsorsium, kemudian juga dari subkontraktor proyek, dengan kumpulan dana mencapai 243 miliar rupiah, itu digunakan untuk memuluskan proyek, kemudian juga untuk mencegah supaya kejanggalan dari proyek BTS ini kemudian tidak tersentuh oleh lembaga hukum. Nah, apakah memang aliran dana itu diserahkan kepada Dito untuk dua kepentingan itu atau tidak, itu yang akan kita nantikan bagaimana nanti hasil pemeriksaannya di Jampitsus Kejagung hari ini.